Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai hobi atau kegemaran. Dalam bahasa Jepangnya, shumi ya. Jadi shumi itu adalah hobi. Ya, di sini shumi wa nan desu ka? Apa hobimu? Ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menyebutkan jenis-jenis kegemaran kita, ya, atau jenis-jenis hobi kita apa aja. Kemudian yang kedua, dapat mengungkapkan kegemaran atau hobi kita, tentunya dalam bahasa Jepang. Oke, langsung saja kita masuk ke kosakatanya. Yang pertama di sini ada utaimasu. Utaimasu. Ya, jadi utaimasu ini artinya bernyanyi. Utanya lagu, utaimasnya bernyanyi. Jadi maksudnya menyanyikan lagu ya, bernyanyi. Utaimasu. Hai, berikutnya ada gitao hikimasu. Gitao hikimasu. Ya. Jadi gitao hikimasu ini artinya adalah bermain gitar. Ya, bermain gitar. Oke, berikutnya eo kakimasu. Ya, eo kakimasu. Jadi eo kakimasu ini artinya adalah melukis. Ya, kalau saya panggal di sini e-nya itu artinya gambar, kemudian kakimasnya itu adalah menulis. Ya, sebenarnya kakimas itu artinya bukan hanya untuk menulis, tetapi bisa menggambar dan sebagainya. Ya, eo kakimasu. Oke. Kemudian ada ongaku wo kikimasu. Ya, ongaku wo kikimasu. Ongaku wo kikimasu itu adalah mendengarkan musik. Jadi ongakunya adalah musik, sedangkan kikimasnya itu mendengar. Jadi mendengarkan musik. Ongaku wo kikimasu. Oke, berikutnya mangao yomimasu. Mangao yomimasu. Ya, jadi di sini membaca komik. Sebenarnya hobi membaca itu kan tidak hanya membaca komik ya, bisa membaca koran, bisa membaca buku dan sebagainya. Tapi di sini yang dipakai adalah manga ya, komik. Jadi membaca komik mangao yomimasu. Berikutnya ada ryo tsukurimasu ya. Ryo tsukurimasu itu adalah memasak. Jadi ryo-nya makanan, tsukurimasu membuat ya. Intinya memasak. Ryo tsukurimasu. Berikutnya ada shashino torimasu. Shashino torimasu. Memotret ya. Memotret. Jadi shashinya itu foto, sedangkan torimasnya itu adalah mengambil foto, maksudnya memotret ya. Shashino torimasu. Oke. Berikutnya ada dansu wo shimasu ya. Dansu wo shimasu. Jelas ya, dansu itu dari kata dance, menari ya. Dansu wo shimasu. Oke, jadi artinya adalah menari atau berdansa ya, sama aja. Oke, berikutnya setelah kosakata di sini akan saya jelaskan mengenai perubahan kata kerja bentuk kamus. Kenapa? Kenapa ada ini? Karena ketika kita akan mengungkapkan hobi kita, ya, di belakang kata bendanya itu kan selalu ada kata kerja. Nah, kata kerjanya itu yang dipakai bukan yang diakhiri dengan mas, tetapi harus berubah menjadi kata kerja bentuk kamus. Oke, langsung saja di sini saya jelaskan. Misalkan di sini ada kata kerja dari iimas, kikimas, oyogimas, hanashimas, tachimas, shinimas sampai dengan suwarimas. Semuanya itu diakhiri dengan masu ya. Ini pertama saya jelaskan untuk golongan 1 dulu ya. Oke ya. Iimas, ikimas, oyogimas, hanashimas sampai dengan suwarimas. Oke, peraturan perubahan ke bentuk kamus. Jadi suku kata
sebelum masuk, ya, tepat sebelum masuk, itu harus berubah menjadi bentuk semua, ya. Misalkan di sini, iimas, ya. Suku kata sebelum masnya adalah i. Nah, i-nya itu harus diganti dengan u, ya. Jadi iu. Yang suku kata depannya tetap ya, yang berubah hanya suku kata tepat sebelum kata masuk. Jadi dari iimasu menjadi iu. Kemudian di sini ada kikimasu, ya. Suku kata sebelum masuk adalah ki, ya. Nah, ki-nya itu harus dirubah menjadi ku. Jadi kiku. Dari kikimas menjadi kiku. Kemudian oyogimas. Suku kata sebelum masnya adalah gi. Gi-nya berubah menjadi gu. Jadi oyogu. Oyogimas menjadi oyogu. Hanashimas. Hanashimas. Suku kata sebelum masnya adalah shi. Jadi shi-nya berubah menjadi su. Menjadi hanashimas menjadi hanasu. Begitupun sampai dengan suarimas ya. Suku kata sebelum masnya adalah ri. Jadi ri-nya berubah menjadi ru. Suarimas menjadi suwaru. Ya. Sekali lagi, perubahan kata kerja bentuk kamus itu dilihat dari suku kata tepat sebelum kata masuk. Dirubah menjadi u ya untuk golongan 1. Oke, bagaimana untuk golongan 2? Kita lihat di sini. Oke, contohnya ada mimasu dan tabemasu. Ya, mimas itu melihat, tabemas itu makan. Oke, mimasu. Ya, peraturan perubahan ke bentuk kamus. Jadi, untuk kata kerja golongan 2, ya, itu semua di akhirannya nanti harus berupa ru, ya. Kalau yang tadi golongan 1 kan dari i bisa u, dari gi bisa gu, kemudian dari shi bisa jadi su, dari ci bisa jadi tsu. Nah, kalau yang ini di akhirannya harus ru, ya. Misal, mimas. Suku kata sebelum masnya adalah mi, ya. Jadi, ketika dia berubah menjadi kata kerja bentuk kamus menjadi miru, bukan mu, ya. Jadi miru. Jadi mi ditambah ru, miru. Kemudian untuk tabemas, ya. Tabenya itu tetap tidak ada perubahan suku kata. Tinggal tabe ditambah dengan ru jadi taberu, ya. Itu khusus untuk golongan kedua, ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk golongan ketiganya bagaimana. Ya, golongan ketiganya di sini contohnya ada kimas yang artinya datang. Kemudian ada shimas yang artinya melakukan dan ada benkyo shimas ya. Benkyo shimas yang artinya adalah belajar. Nah, di sini ada kata kimas. Kenapa kimas masuk ke sini? Ya, karena memang sudah menjadi kata kerja golongan ketiga. Ya, itu sudah ada dalam kamusnya seperti itu ya, kimas. Nah, di sini sebenarnya lebih tepatnya pada umumnya kata kerja golongan ketiga itu memang lebih banyak menggunakan kata shimas, 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 shimas. Dan shimas-shimasnya itu ya berubah menjadi suru. Ya, berubah menjadi suru. Kalau tadi di golongan 1 ada kata kerja hanashimas. Dia itu masuknya ke golongan 1, ya, bukan masuk ke golongan 3. Jadi, si yang di golongan 1 itu berubah menjadi su. Nah, tapi untuk golongan ketiga ini, yang belakangnya juga shimas-shimas. Jadi sebenarnya kalian lebih tepatnya harus bisa membedakan atau menghafalkan
mana kata kerja yang masuk ke golongan 1, 2, dan 3. Ya, seperti itu. Oke, di sini yang pertama tadi kimas, ya. Bentuk kamusnya menjadi kuru, ya, kuru. Jadi ki-nya itu suku kata sebelum masunya menjadi ku, jadi kuru. Kemudian shimas yang tadi saya bilang ya, shimas, 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 shimas itu berubah menjadi suru semua ya, disimas jadi suru. Oke, misalkan selain benkyo shimas tadi, dan suo shimas, ya. Dan suo shimas kan kata kerjanya shimas, jadi dan suo suru. Bentuk kamusnya dan suo suru, ya seperti itu. Hai. Kemudian coba kita lihat bagaimana penggunaannya dalam pola kalimat. Seperti biasa di sini saya cantumkan rumusnya, ya. Di sini yang pertama ada orangnya dulu, ya. Itu boleh saya, boleh misalkan nama orang, ya. Pokoknya didahului dengan orang dulu. Kemudian setelah orang ada kata no shumiwa, ya. No shumiwa. Maksudnya itu artinya adalah hobi saya atau hobi dia atau hobinya siapa, ya seperti itu. Kemudian setelah no shumiwa ada kata kerja. Kakak, kakak ini kata kerja ya, kata kerja bentuk kamus. Nah, tadi yang barusan saya jelaskan ya. Jadi kata kerjanya itu memakai kata kerja yang sudah dirubah ke bentuk kata kerja bentuk kamus. Seperti itu. Kemudian diakhiri dengan kotodes. Contoh, watashi no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Watashi no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Dalam bahasa Indonesia, hobi saya mendengarkan musik. Ya, jadi orangnya di sini saya pakai saya. Kemudian kata kerja bentuk kamusnya saya pakai ongaku wo kiku ya. Dari kata kerja ongaku wo kikimasu. Tapi harus ditulis dengan ongaku wo kiku. Kemudian tambahkan koto desu. Watashi no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Hobi saya mendengarkan musik. Atau saya berikan contoh yang kedua. Hobi saya adalah membaca buku. Berarti watashi no shumi wa hon o yumu koto desu. Oke, satu lagi. Misalkan hobi Gary bermain gitar, berarti Gary-san no shumi wa gita o hiku. Ya, gita o hiku. Karena tadi kan bentuk dasarnya gita o hikimasu. Ya, berubah menjadi gita o hiku. Ya, oke, seperti itu. Hai. Awarimashita. Ya, berikut adalah penjelasan tentang materi hobi ya atau kegemaran kalian. Jadi intinya tadi ya menyebutkan macam-macam hobinya dari mulai memotret, berdansa, memasak dan sebagainya. Kemudian untuk cara mengungkapkan hobi kita dalam bahasa Jepang, ternyata kata kerjanya itu harus dirubah dulu ke bentuk kamus ya, ke bentuk kamus. Selebihnya nanti kalian bisa pelajari lagi ya, mana-mana kata kerja yang masuk ke dalam golongan 1, 2, dan 3. Kemudian bagaimana peraturan perubahan bentuk menjadi bentuk kamus. Oke, minasan, terima kasih. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.